yang hadir di pertemuan kita lewat, eee, apa namanya, internet ini, lewat WhatsApp ya, zaman ini. Sudah berapa tahun Mbak di Hong Kong dan dari mana asalnya Mbak Judy? Ya, kenalkan dulu ya Kak Novi, saya Judy Houyai. Saya pekerja migran Indonesia di Hong Kong, asal dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, ya. Kebetulan saya di Hong Kong baru nih, baru 17 tahun. Hmm, ya, ya. Iya. Dari Cilacap 17 tahun yang lalu. Selama 17 tahun itu berapa kali pulang, Mbak? Kalau berapa kali pulang itu saya, bingung ngitungnya ya, udah berapa kali ya? Artinya tiap Hanya tahun? saja memang tidak. Kebetulan di 4 tahun pertama itu saya nggak bisa pulang karena, ya saya punya pengalaman buruk juga ya Kak Novi ya. Jadi Iya. di 4 di awal-awal saya berangkat 2009, itu saya adalah, korban dari TPPO ya, Oh. tindak pidana perdagangan orang iya. Jadi kemudian saya juga, korban dari, sexual abuse ya, Oh. human trafficking, sexual abuse, overcharging, pokoknya komplit. Penganiayaan juga itu saya alamin di majikan yang pertama, dan di tahun-tahun itu kan kita belum seperti sekarang ya, tentang perlindungan pekerja migran masih belum begitu bagus dan Hmm. organisasi juga masih sedikit silent gitu kan ya. Jadi saya Hmm. tidak sempat tertolong. Kemudian saya bekerja di ini saya cerita ya awalnya, jadi kalau, Ya, ya, ya. Lanjut, lanjut. iya. Iya, jadi, di 3 bulan pertama saya masuk, itu saya masuk bulan April 2009, itu saya mengalami itu, saya overcharging ya, pembebanan biaya penempatan saya mengalami 13 bulan potongan sebesar 3.000 Hong Kong dollar waktu itu. Wow. Kemudian, iya, dan kemudian di 3 bulan pertama itu saya mengalami penganiayaan dari majikan, digebugin, Hmm. dipukulin, disiksa gitu. Kemudian saya mengalami pemerkosaan juga sebanyak 2 kali Hmm. dan, percobaan bunuh diri juga karena ya mungkin, mmm, apa ya, Depresi, tertekan. tertekan juga. Ya. Yes, betul. Iya, akhirnya dari pihak agensi, ya memang agensi brengsek ya saya bilang, Hmm. mereka tidak melaporkan kasus itu, dan saya yang waktu itu tidak mengerti tentang apapun karena itu pertama kali pengalaman saya bekerja di luar negeri. Saya tidak Hmm. mengerti tentang hukum dan sebagainya di negara penempatan, saya mengikuti aja, juga karena, trauma ya itu tadi, akhirnya Hmm. dari pihak agensi tidak mengembalikan saya ke Indonesia, tetapi saya dibuang ke Cina gitu selama Oh. 9 bulan. Yes, di sana saya dipekerjakan tanpa digaji, tidak Wah. bisa, berkomunikasi dengan orang lain ya, tidak bisa Hmm. berkomunikasi dengan siapapun, benar-benar terisolasi di Cina. Kemudian setelah 9 bulan itu saya kembali ke Hong Kong dengan membawa trauma itu sampai dengan hari ini pun saya masih bawa trauma itu. Saya mengalami Oh. PTSD dan di 3 tahun kemarin, itu memuncak saya sampai membutuhkan terapi di psikolog dan dokter psikiatri di Hong Kong. Oh. Ya karena begitu beratnya, Hmm. beban Iya, kebayang. PTSD itu yang disimpan, terakumulasi gitu ya bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian gitu ya, kayak gitu Kak. Jadi kalau Hmm. ditanya berapa kali saya pulang, ya setelah kejadian itu 4 tahun pertama saya nggak bisa pulang, dan setelahnya rutin setiap 2 tahun sekali saya pulang. Ke Cilacap ya? Iya. Iya, iya. Eee, Luar biasa ceritanya ya, Riza, bisa begitu. Ini Prihatin aku. saya mendengarnya. Ada Jadi Iya, jadi waktu saya ada di sana, Mbak Yudi mengalami juga, masih mengalami? Itu sudah Pak, jadi kan saya bergabung dengan Mandiri Sahabatku 2013. Jadi itu Oh. kejadian di bulan April sepanjang 2009. Jadi
mmm, saya selama 4 tahun diri ya, saya mengalami trauma yang mendalam, saya mengisolasi diri, nggak pernah bergaul dengan siapapun, sampai kemudian di tahun 2013 itu saya ketemu sama Mandiri Sahabatku. Nah, Oh, dari itu waktu itu Mandiri Sahabatku batch yang ketiga, yang ada Pak Dahlan Iskan waktu itu datang ya, Pak Riza ya, di Betul. bulan Maret, ya tanggal 3 bulan Maret 2013, saya masih ingat itu. Itu awal mula saya mau kembali berbaur dengan masyarakat, dengan orang banyak dan tidak takut bertemu orang banyak. Ya itu sesuatu hal yang buruk sekali, kenapa? Karena saya sebelum saya berangkat ke Hong Kong, saya ini kan mantan penyiar radio, saya juga guru. Jadi itu sesuatu hal yang sangat mustahil ketika saya memutuskan untuk menyendiri, mengasingkan diri gitu kan. Sementara sebelum-sebelumnya adalah itu suatu pekerjaan saya bertemu dengan banyak orang itu kan. Ya itu kemudian saya kembali berani untuk muncul di hadapan banyak orang ya ketika mengikuti kelas Mandiri Sahabatku itu sampai dengan hari ini. Tetapi saya juga mulai aktif ya berorganisasi semenjak itu. Saya mulai aktif berorganisasi, menyuarakan hak PMI, kemudian mengedukasi teman-teman gitu kan. Tetapi tidak semua orang tahu bahwa saya membawa beban gitu loh. Saya hanya mencoba terlihat tegar di luar, saya baik-baik aja, tetapi orang tidak tahu bahwa saya membawa begitu banyak trauma yang mendalam gitu. Jadi saya ini orang paling pintar bersandiwara termasuk Iya. pura-pura bahagia gitu ya. Kadang-kadang orang juga Seperti itu Pak Riza. sibuk dengan kehidupannya masing-masing ya, Mbak Judi ya. Jadi Betul, mereka betul. kurang begitu peduli. Mbak Judi, kita Iya, pada episode kali ini itu kita akan bicara siap, mengenai finansial dan ekonomi. siap. Kalau Oke. saya itu direkomen oleh Zoplo Wele ya, yang dari Oh Mandiri siap, iya, juga, dari iya. Ciputra Entrepreneurs Club Iya saya juga. kenal beliau. Nah, kalau kita ngobrol waktu itu dengan Pak Riza juga dengan seorang anggota Ciputra Entrepreneurs Club itu, ya banyak sekali dari sebuah klub itu atau komunitas yang memberikan wawasan, edukasi, bahkan produk ya dan lain sebagainya untuk persiapan masa depan. Kalau dilihat Mbak Judi ini Betul. kan sudah 17 tahun. Mungkin ada planning, ada rencana nanti kapan akan pensiun. Nah, tarik ke belakang ya, kita flashback sejak tadi dengan Pak Riza di 2013 ya, Mbak. Mandiri Sahabatku ya, batch ketiga ya. Iya. Oke. Itu Mbak Judi di sini apa namanya, konsisten terus belajar atau ada saat apa namanya breaknya, dan bagaimana perkembangan manfaat kepada pribadi, wawasan, terus terutama pada implementasinya ya. Ketika kita punya ilmu, kita punya uang di tanah air, mau ngapain gitu ya, apa sudah berinvestasi. Ini ngobrolnya kemana-mana nih, tapi intinya ekonomi itu tadi. Jadi di Iya. komunitas ini manfaat apa yang didapatkan? Entah di komunitas Jadi manapun ya. oke. Jadi kan saya mulai aktif lagi berkomunitas, bersosialisasi, ketemu banyak orang yaitu ya 3 Maret 2013 di kelas Mandiri Sahabatku batch yang ketiga. Dan di bulan Septembernya di tahun yang sama saya langsung action ini, saya langsung buka usaha nih karena dengan ilmu yang dipelajari di Mandiri Sahabatku itu saya langsung wah open minded banget gitu kan. Ya semangat banget gitu. Kebetulan saya punya kakak di sini, kita kerjasama yuk kita buka usaha nih, ilmu dari Mandiri kayaknya keren banget gitu kan. Itu di bulan September di tahun yang sama 2013 saya sama kakak saya itu bikin usaha di kampung di Cilacap, itu namanya kafe bakso stik ya. Jadi Oh, tabungan kita berdua itu
kita gabungin untuk bikin kafe ini, dan waktu itu omsetnya luar biasa Kak Novi, ya 1 bulan omset kita 55 juta, bayangin. Oh. Saya juga iya, Oh, saya juga keren. punya bisa mempekerjakan 12 orang, ya itu dari ilmu yang diajarkan di Mandiri Sahabatku gitu. Nah, tetapi karena kurangnya literasi dan kurangnya pengalaman ya, gitu. Jadi kesalahan saya dan kakak saya adalah memulai usaha dengan langsung modal besar gitu loh, tanpa ilmu yang mumpuni gitu. Nah, akhirnya usaha tersebut gagal. Kok bisa gagal? Ya mohon maaf nih Kak Novi ya. Usaha dengan omset 1 bulan mencapai 55 juta itu menurut saya waktu itu udah sangat luar biasa sekali dengan 12 orang pekerja. Saya udah bahagia banget gitu kan. Iya, dengan pemula ya, kita kan pemula ibaratnya ya. Nah, tetapi yang tidak saya perhitungkan adalah saya tinggal di Jawa, di mana di Jawa itu masih sangat kental sekali dengan yang namanya klinik. Ini boleh percaya boleh enggak. Jadi kalau namanya usaha itu ada namanya ATM ya, diadaptasi, ditiru, dimodifikasi itu udah wajar gitu kan. Iya, namanya usaha banyak yang niru itu udah wajar. Nah, usaha saya itu kan memang pelopor, artinya yang saya jual itu memang belum, kemudian ada yang meniru ya tidak mengapa gitu kan. Tetapi masalah yang membuat usaha kami itu bangkrut itu ada di masalah klinik gitu. Jadi saya juga percaya nggak percaya tapi mengalami gitu kan ya Kak ya. Jadi ketika banyak customer saya telepon saya gitu, Mbak Judi kok kafenya tutup, sementara kita buka, kan bengong saya gimana dong. Sementara customer itu setiap kali lewat depan kafe kita kok katanya tutup, sampai telepon saya ke Hong Kong, ini kafenya tutup mulu ya Mbak Judi ya gitu lah. Gimana dong, kita standby buka tiap hari kenapa dibilang tutup ya, gitulah itu yang terjadi. Kemudian bangkrut ya. Ya itu bangkrut, kita udah jalan 1 tahun bangkrut ya karena memang tidak ada pembeli yang datang gitu ya. Ya udahlah mau gimana lagi, modal 200 juta itu lenyap gitu ya Kak Novi ya. Tapi saya enggak ini Kak, saya enggak kapok. Iya, enggak kapok gitu. Karena saya yakinnya gini, gagalnya saya bukan karena saya bodoh gitu kan. Gagalnya saya bukan karena faktor saya nggak beruntung, tetapi karena itu tadi sesuatu hal yang di luar kemampuan saya gitu kan. Itu yang bikin saya tetap optimis. Kemudian di tahun 2015 kepandaian saya mencari networking itu kan udah alhamdulillah menurut saya sudah oke gitu kan. Saya punya jejaring sosial banyak, networking saya bagus gitu kan. Saya bikin kerja sama teman saya, beberapa teman juga gitu. Saya mengamalkan ilmu dari Mandiri Sahabatku juga, yang namanya bisnis dengan modal orang lain. Nah, jadi saya cuma modal mulut nih Kak Novi, yang usaha berikutnya. Sama sekali saya nggak modal uang gitu, saya modal mulut. Apa usahanya? Usahanya percetakan dan konveksi. Jadi teman saya punya konveksinya, peralatannya, modalnya, saya yang jualin gitu loh. Iya, gitu. Betul, bisa itu. Itu jalan tuh. Jalan. Iya, jadi saya sama sekali nggak pakai modal itu. Saya modalnya cuma mulut saya gitu kan ya. Kepercayaan saya, integritas saya, udah gitu aja. Itu jalan tuh. Saya kasih brand Indigo Clothing di tahun 2015. Itu kita percetakan dan konveksi. Itu jalan tuh kan Novi, jalan itu lancar banget gitu. Saya sampai punya market luas gitu, yang sampai ke Taiwan, ke Hong Kong juga banyak gitu kan. Nah, itu gagal lagi. Gagalnya kenapa? COVID. Oh iya. Iya itu, tahu lah semua bisnis kan hancur itu pas COVID ya Kak ya. Pandemi hancur tuh, parah banget ya.
Betul, iya itu dari 2015 kita hancur di Covid 2020-2021 tuh ya itu. Udah jalan 5 tahun. Nah, sepanjang itu di tahun 2016 saya juga usaha lagi kan Novi. Kan 2015 tuh percetakan konveksi. 2016 saya bikin usaha lagi apa? Kontrakan, rumah kos. Alhamdulillah jalan sampai sekarang gitu. Ya, itu aset fisik ya. Mbak Judi ditahan sebentar, kita masuk ke Pak Riza Zulkifli ya, karena banyak mandiri sahabatku dan beliau banyak tahu tentang bagaimana tadi klinik itu, ada klinik juga. Apa sih itu? Gimana Pak Riza tuh ya? 55. Aku baru tahu apa sih itu? Saya juga baru dengar. Apa sih klinik itu apa sih? Klinik itu mistik. Dukun. Dukun. Santet, apalah seperti gitu-gitu. Memang di Jawa, di pedalaman tuh mereka ada itu yang seperti itu ya, penglaris segala macam, nyelewengan gitu-gitu deh. Namun kita nggak bahas itu ya. Metafisika Pak, metafisika itu di luar nalar, di luar nurul. Mungkin kita nggak bahas itu Pak Riza, tapi apa yang dikatakan Mbak Judi tadi, merintisnya itu sudah besar begitu ya Mbak Judi ya? Betul. Ya, silakan Pak Riza. Ya, jadi cerita Mbak Judi ini menarik sekali ya. Banyak faktor, mulai dari abuse segala macam yang bikin saya jadi terenyuh juga sih. Ini satu poin aja, kalau ada yang dengar pemerintah sebenarnya saya pikir ya, mestinya di setiap konjen itu disediakan juga satu orang yang betul-betul sebagai mediasi kepada para PMI ini nih, untuk mencarikan solusi jalan keluar. Pasti banyak problem seperti itu yang seperti Mbak Yudi pasti banyak, cuman tak terceritakan saja. Iya. Sebenarnya mereka bisa mencari jalan keluar untuk ini gitu. Nah, kemudian balik kepada cerita Mbak Yudi dalam bisnisnya, seperti yang saya ceritakan dulu kan Pak Kanopi, bahwa kalau kita punya uang, investasi jangan kalap. Betul. Orang pengen buru-buru ya. Nggak sabar. Di Mandi Sahabatku diajarkan itu memang. Jadi motonya kalau Mandi Sahabatku adalah bagaimana PMI menjadi majikan. Itu tuh tujuannya. Dan Mbak Yudi udah sukses. Berhasil memperdayakan 12 tenaga kerja kan. Itu bagus sekali gitu loh. Nah, ada satu topik yang kebetulan saya keburu pensiun ya. Itu ya sebenarnya saya kepingin ada satu lanjutannya lagi, level lebih advance, yaitu apa? Mempelajari kegagalan mereka yang berbisnis. Gitu tuh. Itu mestinya bisa di-sharing gitu. Jadi sehingga kita mendapatkan poin-poin penting kenapa sesuatu usaha baru mulai bagus terus gagal. Kemudian bagaimana mempertahankan bisnis supaya tetap bertahan. Dan berapa umur bisnis itu sebenarnya? Gitu loh. Apakah saya investasi bisnis ini akan selamanya? Belum tentu. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita harus berani memutuskan kapan bisnis ini kita stop. Kita beralih kepada bisnis lain. Itu ilmu yang lebih advance lagi sebenarnya. Karena waktu di Mandi Sahabatku diajarkan bahwa kita nggak boleh berhenti namanya melakukan riset, mempelajari situasi. Itu yang nggak boleh stop. Kadang-kadang ya cerita Mbak Yudi itu memang kita kadang-kadang jadi ya sedikit melambung gitu ya. Dengan penghasilan 55 juta sebulan itu kan omset 55 juta itu kan waduh mabok juga orang lihat ya. Wah ini sukses nih. Kita bakal jadi orang kaya raya gitu loh. Boleh aja begitu. Tapi yang kita mesti jeli mestinya kita juga berani di tingkat di sebaliknya, opposite ya. Artinya kita mengatakan kepada diri kita, ini bisnis ini benar nggak sih ini akan lanjut terus apa enggak nih? Dan kalau udah gejala tidak menurun, kalau kita lihat grafik omset kita, kalau Pak Yudi dulu suka nyatet tuh ya, bisnisnya, loh ini kok naik turun, apa yang laku, apa yang nggak laku, kalau nggak laku kenapa apa, tadi apa kronik, apa segala macam, apa iya itu, apa bukan gitu. Nah, itu sebenarnya yang perlu dipelajari. Itu lebih dalam lagi, sehingga kita bisa mempelajari kapan kita harus, saya bilang tadi harus stop, jalan terus, atau menurunkan, mencari
atau substitusi, mencari bisnis baru gitu. Hmm. Nah, ini yang ilmunya itu. Nah, Iya. dan pernah juga saya cerita juga di dalam Majelis Sahabatku dan juga dalam podcast ini Kanopi bahwa kita biasa berbisnis itu jarang sekali itu sukses. Dalam arti long term ya, nanti Hmm. akan naik turun. Jadi kita siap berbisnis itu akan naik, tapi siap untuk jatuh. Hmm. Gitu. Nah, jadi yang terakhir dilakukan Mbak Yudi udah tepat dengan tidak menggunakan modal, dengan menggunakan jaringan network. Karena itu nggak ada ya, modalnya mungkin nggak ada, hampir nggak ada ya. Iya. Tapi Nggak butuh keahlian modal. Mbak Yudi Iya. yang dimanfaatkan. Iya. Nah, itu nggak apa-apa, itu bagus, itu bagian daripada strategi bisnis juga. Iya. Dan itu Iya. yang sebenarnya paling bagus itu tanpa modal tapi kita bisa sukses. Nah, itu yang Mbak Yudi punya skill, kalau saya bilang sudah punya skill sekarang. Dan pengalaman. Ini yang Iya. perlu, iya, ini yang perlu Mbak Yudi pertajam terus gitu. Sehingga sekarang kita cari bisnis apa yang skillnya menggunakan seperti cara Mbak Yudi. Iya. Tadi saya coba ingat. Termasuk kontrak. Termasuk apa, Pak? Termasuk kontrak rumah ya. Oh. Bagus kontrak rumah. Iya. Tapi kita harus lihat kontrak rumah ini akan bertahan berapa lama. Apakah ada pesaing-pesaing yang membuat kontrakan juga? Malah kalau di Jakarta misalnya udah ada apartemen gitu. Nah, itu bisa switching tuh orang dari kontrak ke apartemen. Dan itu harus dipelajari terus. Jadi intinya kalau berbuat suatu bisnis nggak boleh stop untuk melakukan kreasi, mencari tahu peluang-peluang bisnis apa lagi. Nggak boleh stop. Artinya nggak boleh dapat satu, udah betul harus fokus. Tapi kita tetap pelajari bisnis-bisnis berikutnya. Dan itu pun harus start lagi dengan modal kecil. Gitu. Kalau saya ibaratkan orang mengayuh sepeda itu jangan sampai berhenti, jatuh itu. Kalau dia mengayuh sepeda terus berhenti. Saya mau coba, tadi Pak Riza mengatakan seandainya kita balik bukan kisah sukses ya, tapi siapa yang bisa menulis atau membuat sebuah diary ya, ini pekerja migran Indonesia maksud saya yang mendengar kita itu, membuat catatan kegagalan saya sebagai seorang pebisnis. Nah, jadi bukan sukses aja, karena sukses itu kan terdengar seperti apa di quote, sugar quote itu dibuat manis gitu sebuah cerita. Tapi di balik itu ada kepahitan, ada sakit, ada mimpi buruk dan lain sebagainya. Itu yang diungkapkan dalam sebuah tulisan. Kalau bisa selembar aja, kemudian dibagi dalam setiap pertemuan seperti Mandiri atau Ciputra Entrepreneurs Club. Ini akan lebih banyak berguna gitu ya Pak Riza ya, termasuk dari aspek bisnis manapun gitu, dari sisi bisnis baik itu properti fisik ataupun saham ataupun jual dari tadi omongan itu ya, just tips seperti itu. Baik Mbak Judi, masih bersama Mbak? Yap, iya. Nah, kita tadi bicara sampai pada COVID ya, semua memang terkapar. Ya saya pada waktu itu main properti dalam pengertian ruko ya. Saya cicil ruko di PGB, Pusat Grosir Bogor, di sini nih di pusat grosir juga Serpong PSD sama di Plaza Semanggi, karena saya bergaul dengan orang-orang yang bermain di situ ya. Jadi ada teman saya buka counter handphone pada waktu itu, Samsung, masih zamannya Samsung, Android sampai ke BlackBerry ya. Belum ada Android pada waktu itu. Nah, kita terus kita dicuci otak kita untuk you main properti lah, dia bilang. You beli ruko yang belum ada kelihatan. Jadi kita itu bisa melihat sesuatu yang belum eksis. Ya. Kalau kita lewat naik kereta ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kita lihat petani begitu yakin menanam padi. Dia itu bisa melihat sesuatu yang belum kelihatan. Nah itu filosofisnya dari ketika saya ambil ruko di PSD sini, itu tanah aja gitu. Saya bilang sama bekas istri, ini apa? Ini nanti akan ada BCA di sini, akan ada Bank Mandiri. Ini deretan bank, sebelahnya deretan food, ya fast food. Kita tokonya pas di balik pintu masuk.
wow, ada Carrefour pada waktu itu masih ada Carrefour. Dan pokoknya gitu-gitu. Ya, itu sedikit ilustrasi bagaimana ketika ada sebuah bisnis kita melihat sesuatu yang belum nampak. Terkaparlah kita pada waktu COVID. Siapa yang mau nyewa toko? Ya, sampai sekarang. Sebutin deh mall yang masih hidup di Jakarta, ya. Kalau kita bermain properti fisik seperti itu tadi Pak Riza sedikit menyinggung, tapi dari pemukiman, saya melihat pemukiman berkembang Pak di kampung-kampung di Pamulang sana di daerah Bojong ya, itu 700.000 dia punya 7-8 pintu istilahnya, hidup itu Pak Haji, ya belum dia punya peternakan kambing dari situ, ya. Jadi ekspansi bisnisnya kemana-mana. Mbak Judi kembali ke Mbak Judi di Hong Kong ya. Teman-teman Mbak Judi ini saat ini bergaul dengan siapa? Kemudian dari start ulang lagi, itu kan nggak gampang ya. Setelah jatuh tadi naik sepeda, menggenjot lagi, capek lagi, atau dorong mobil itu kan dorong pertama capek ya. Berat gitu. Ada story apa Mbak balik ini? Gini ya Kak Novi, seirama dengan perkembangan media sosial sekarang gitu ya. Jadi teman-teman juga udah mulai banyak belajar ya, karena kan informasi sekarang juga lebih mudah diakses gitu kan. Tetapi dari situ saya juga mulai belajar untuk memilih circle dari pertemanan saya gitu. Saya mulai memilah dan memilih, ya bukan bermaksud untuk mendiskriminasi, tidak. Tetapi saya melihat jauh ke depannya. Artinya bahwa usia semakin bertambah, masa produktif saya juga sudah semakin berkurang gitu kan. Jadi saya sudah mulai untuk meminimalir segala sesuatu yang sekiranya tidak layak dan tidak tepat untuk saya ambil gitu kan. Termasuk dalam pertemanan, dalam informasi apapun gitu. Nah, di tahun 2000 setelah COVID itu, terutama setelah COVID. Setelah COVID itu memang saya sudah mulai mengurangi aktivitas. Artinya dulu saya begitu banyak kegiatan gitu ya Kak. Saya mulai mensortir ya kegiatan mana yang sekiranya relevan dengan diri saya pribadi dan juga dengan kehidupan masa depan saya nantinya gitu. Dan saya yang sebelumnya memang tergabung di Universitas Terbuka Hong Kong, saya melanjutkan lagi karena beberapa waktu kan memang stop gitu ya. Saya kan mahasiswa di situ, saya ngambil di ilmu komunikasi. Alhamdulillah udah semester 7. Iya. Alhamdulillah udah semester 7. Iya, seharusnya sudah wisuda, tetapi karena banyak hal yang harus saya urus, jadi saya sempat pending gitu. Ini saya lanjutkan lagi, sebentar lagi tinggal 1 semester lagi. Saya lanjut di situ sambil membimbing adik-adik mahasiswa juga di sini. Saya kebetulan menjadi penasehat, dewan penasehat di komunitasnya para mahasiswa Universitas Terbuka di Hong Kong di Asrama. Asosiasi Tonggak Mahasiswa Mandiri Universitas Terbuka Hong Kong. Saya situ sebagai dewan penasehat. Kemudian di Mandiri Sahabatku saya juga masih tetap sebagai Kopassus senior ya, karena juga kita kan di Mandiri Sahabatku sekarang punya beberapa kelompok belajar yang mengajarkan tentang entrepreneurship, juga tentang kewirausahaan, kemudian juga tentang kerajinan ya, ada banyak kelas belajar yang untuk menunjang nanti ketika kita pulang Indonesia banyak sekali yang bisa dikerjakan ya. Ada banyak kelas make up gitu kan, menjahit dan sebagainya, baking kayak gitu-gitu. Kemudian saya juga aktif sebagai senior ambassador di Pathfinders. Itu adalah sebuah NGO pemerintah Hong Kong yang khusus untuk membantu teman-teman pekerja rumah tangga asing, tidak hanya Indonesia, yang mengalami kehamilan di kehamilan yang tidak direncanakan di Hong Kong. Kenapa saya mau bergabung di situ? Karena gini ya Kak Novi, ketika teman-teman secara tidak sengaja mengalami kehamilan, itu biasanya mereka akan terputus segala sesuatu terkait masa depannya.
gitu. Hmm. Pengambilan keputusan, ya Iya, kan. iya. Kemudian juga kadang membuat mereka menjadi rentan dengan eksploitasi, kegiatan Iya, apa iya. dengan tindakan kriminal yang itu justru akan merusak masa depan mereka gitu. Hmm. Jadi sementara ini saya aktif di 3 kegiatan itu. Oh. Dan iya, kemudian memberikan sosialisasi karena saya juga jarang sekali bisa gabung secara offline ya, bertemu tatap muka face to face gitu. Jadi saya biasanya sosialisasi melalui media sosial saya gitu kan. Oh. Bikin video, bikin vlog kayak gitu, iya. Oh. Sambil menyiapkan bekal ya untuk masa pensiun. Karena apa Kak Novi? Saya kan ibu tunggal nih ya Kak. Saya harus menghidupi ibu saya, 2 anak saya. Alhamdulillah anak saya yang pertama udah wisuda 2 tahun lalu, sarjana administrasi negara. Wow. Ini tinggal si bungsu nih, anak lelaki saya nih udah semester 8 ini lagi skripsi ya, di Fakultas Teknik di Muhammadiyah Purwokerto lagi proses skripsi. Oh. Jadi saya prioritaskan anak-anak saya dulu gitu, sambil saya sedikit menyisihkan untuk masa depan saya gitu kan. Kalau menabung jujur saya belum mampu ya, karena ya satu saya mengurus banyak hal gitu ya Kak Novi. Iya. Tetapi saya menyisihkan sebagian gaji saya melalui asuransi di Ciputra Life gitu. Karena saya melihat prospeknya bagus. Yeah. Dan menurut saya kalau ditanya kenapa memilih itu ya karena percaya gitu aja sih. Yeah. Kalau sudah percaya kan insya Allah lancar lah gitu Kak. Iya. Dan tadi menarik menabung sih enggak ya. Saya pikir begini, kalau literasi keuangan semua orang juga tahu. Cuman apakah mereka menjalankan dan konsisten? Betul. Sama juga kalau orang mengurusin badan, jangan banyak makan, banyak jalan. Atau untuk sehat misalnya, jangan terlalu banyak makan garam, jangan terlalu banyak makan manis, olahraga. Tapi kan sekedar tahu gitu loh ya. Untuk kaya itu harus nabung, harus investasi, harus main apalah Bitcoin atau Bitcoin enggak lah. Ya. Atau karena gini lah Novi, maaf saya potong ya Kak. Karena gini, ini teman-teman ya untuk PMI khususnya di Hong Kong, itu mereka itu FOMO Kak, gitu loh. Ya itu dia. Mereka itu FOMO, iya. Mereka nggak ngerti apapun, ya mereka kurang paham. Kalau ya kita viral ikut gitu, tanpa maksudnya gini. Bukan mereka tidak tahu, mereka tidak mau mencari tahu gitu kan, hanya ikut-ikutan saja, FOMO gitu kan. Nah, akhirnya itu merugikan mereka sendiri. Dan yang kesalahan fatalnya adalah mereka mengcompare, artinya gini, mengcompare kebutuhan mereka dengan kebutuhan orang lain. Padahal setiap orang itu memiliki kebutuhan berbeda-beda, nggak sama gitu loh. Jadi kesannya terlalu memaksakan itu nggak bagus. Itu menurut saya seperti itu. Saya mau bicara gaji Mbak, 10 juta, 11 juta. Berapa persen investasinya tadi Mbak? Insurance atau kebutuhan keluarga ibu dan anak ini begitu besar gitu loh di Indonesia ya? Ya. Nah, bagaimana Mbak? Kalau saya kan kebetulan gaji saya di majikan yang sekarang ini memang gaji standar. Dan di sini saya juga saya nggak mau pelit karena saya juga berhak untuk menikmati hasil gaji saya gitu kan. Artinya ketika saya kepengen beli sesuatu, kepengen makan sesuatu ya beli aja. Tetapi ya tidak ugal-ugalan gitu kan ya Kak. Karena saya adalah single mother, single parents, dan saya punya tanggung jawab sama ibu, sama 2 anak saya. Ya, untuk saat ini harga itu masih yang paling besar Kak. Apalagi anak bungsu saya kan kuliahnya beda tempat ya, jadi ada biaya sendiri gitu kan, untuk kos, untuk makan gitu kan, untuk transportasi gitu.
Iya, iya. Tetapi dari persentase keseluruhan gaji saya itu, kalau di persentase memang untuk kebutuhan keluarga, anak, pendidikan dan sebagainya itu lebih besar. Lebih besar Tetapi tetap biasanya, ya. betul, tetap ya lebih besar. Karena saya nggak punya penghasilan lain dan tidak ada yang mensupport finansial saya gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, kemudian tetapi dari gaji saya itu, saya setiap bulan ya tetap saya sisihkan Nah itu, untuk asuransi jiwa saya gitu loh. iya, iya. Untuk masa pensiun saya yang itu tadi saya bilang di Ciputra itu tadi. Iya. Dan tadi Mbak Yudi mengatakan bahwa kan nggak ada yang dukung. Seandainya 17 tahun jadi Betul. janda, ada laki-laki yang naksir gimana? Waduh, gini Kak, saya dari dulu ya kalau pertanyaan itu agak gimana ya? Saya lihat Saya tuh gini. fotonya 17 tahun jadi janda, mana ada yang mau? Banyak. Kan udah Banyak, singset, jujur. udah singset. Betul. Kalau ditanya 17 tahun menjanda gitu kan, kalau misalnya ada yang mau, kalau ditanya ada yang mau, ada. Saya nggak bohong, banyak loh, benar. Iya. Walaupun umur saya udah 48 tahun banyak. Oh, masih muda. Beda 3 Kenapa tahun sama Kasam. Ya. ini Honda ya. Kemudian saya cerai dari suami saya, nggak pernah kita tinggal satu rumah gitu kan dengan mantan suami. Kemudian 4 tahun rumah tangga dengan LDR, saya cerai. Sampai dengan hari ini kalau ditanya ada laki-laki yang mau, dari dulu sampai sekarang pun banyak gitu kan. Hanya saja saya sudah terbentuk menjadi perempuan yang independen. Sinyalnya. Ya, kita makin tua makin banyak mikir sih. Laki yang mau, betul. Iya, Banyak jadi kalaupun nanti iya, saya harus begitu. Kenapa gini? Kalau bisa saya lakukan sendiri, kenapa saya harus mengandalkan orang lain? Memang Tuhan ciptakan laki-laki bersandingan dengan perempuan, tetapi kalau tidak bisa mencukupi dalam arti kalau dibilang matre, ya memang saya matre gitu kan, karena hidup butuh uang gitu kan ya Kak ya. Iya. Artinya selama saya masih bisa menjalaninya sendirian, kenapa saya harus membutuhkan orang lain yang justru nantinya menjadi beban gitu loh. Seperti itu Kak. Saya nggak mau nambahin pikiran gitu loh. Umur saya udah segini, saya pengen menikmati hidup. Kalau memang laki-laki yang mau dengan saya, harus setidaknya lebih banyak atau lebih baik daripada saya gitu kan. Kalaupun tidak ada, ya nggak mengapa, saya hidup sendiri, saya punya anak kok gitu kan. Iya. Mbak Yudi, apakah anak itu dianggap sebagai investasi atau? Oh tidak. Langsung saya putus tidak. Itu bagus. Kak Novi belum selesai bertanya, saya langsung jawab tidak. Kenapa gini? Kalau kita menganggap bahwa anak adalah investasi, itu kesalahan besar. Artinya kenapa? Kita mengandalkan hidup kita sepanjang hidup kita untuk anak. Sementara anak memiliki masa depan sendiri. Mereka memiliki kehidupan sendiri gitu kan. Jadi jangan pernah kita bergantung kepada anak gitu. Karena apa Kak? Kalau kita menggantungkan hidup kita 100% kepada anak, ketika nantinya anak memiliki kehidupan sendiri, punya keluarga, yang sebelah anak kita, yang sebelah bukan. Iya. Itu nanti akan jadi masalah jadi gitu konflik, Kak. betul. Jadi kasihan. Betul. Jadi saya selalu terapkan ke anak saya, cari kehidupan dan penghidupan kalian sendiri. Mama udah kasih modal, yaitu adalah ilmu, nggak bisa kasih warisan, tapi warisannya adalah ilmu. Carilah kehidupan kalian sendiri, biar mama hidup dengan diri mama sendiri. Gitu saya. Makanya saya siapkan pensiun saya Kak, dari sekarang. Nah, kita masuk ke pensiun ya Mbak. Pak Riza mungkin. Bagaimana sih, saya coba sebelum masuk ke Mbak Yudi, Riza, seorang yang mendapatkan income 10 juta, 11 juta ya, dana pensiun itu dan dana darurat, saya tadi bilang banyak orang tahu tapi nggak melaksanakan Pak Riza ya. Dana pensiun itu bagaimana sebenarnya Pak? Apakah ditabung dalam sebuah investasi atau bagaimana Pak Riza ya? Saya masih bingung. Ya, jadi
kalau asuransi itu pasti dia mendapatkan uang dari para masyarakatnya, nanti dia kumpulkan, nanti dia akan melakukan investasi. Pasti dia investasi. Karena dia harus ada return, harus ada uang yang Putar. memberikan profit di situ. Nah, investasi itu yang melakukan itu si investor itu yang sebut ya aktuaria itu. Nah, mereka akan mencari invest mana yang tepat. Tapi yang perlu dilihat adalah pertama kita harus yakin itu asuransi yang bagus ya. Dalam arti ini bagus adalah artinya dia memiliki financial keuangan yang baik, kemudian pemegang pengelolanya kita percaya orang bagus gitu loh. Karena kan juga kita tahu banyak asuransi yang bangkrut berguguran di Indonesia banyak sekali. Jiwasraya. Jiwasraya, Bumi Putra. Hancur Asabri. Ya, biasanya orang saya dulu ikut Jiwasraya dan Bumi Putra loh, Pak. Oh. Bagaimana nasibnya nggak tahu itu. Saya juga kena karena saya dulu diwajibkan malah. Iya. Karena waktu di Mandiri diwajibkan ke BUMN kan. Jadi saya juga terkena kalau kayak gitu. Jadi tapi karena itu kewajiban, itu beratnya kan begitu. Tapi kalau kita bebas memilih, itu harus dipilih betul-betul karena kita mesti lihat prestasinya dan hati-hati. Asuransi itu kadang-kadang juga marketingnya jago-jago gitu loh. Kosmetik asuransinya bagus. Nah, tetap kita harus kalau ada sisa sedikit walaupun berapa 500.000 kah atau berapa yang kecil itu harus ada disimpan sendiri karena kita perlu ada model uang di tangan. Karena ada sesuatu yang kita sebut adalah nirmani ya. Artinya kalau ada keadaan emergency, kita harus memiliki aset atau sesuatu yang bisa cepat jadi uang. Kan orang ada yang pakai emas, ada yang pakai uang asing, nah itu yang cepat jadi uang. Yang paling cepat juga adalah obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah kan kita yakin pasti dibayar. Jadi kalau apa-apa kita bisa jual obligasi. Jadi artinya harus coba kalau ada nanti uang lebih gitu pegang di tangan juga gitu. Darurat. Dia pegang di tangan kita disiplin ya, disiplin dalam arti bukan buat dihabiskan, bukan. Tapi uang ada di tangan kita lebih gampang gitu. Kalau nanti kalau ada sesuatu emergensi kita siap. Seperti contohnya kayak COVID tadi kan. Iya. Nah, itu kan nggak ada yang duga. Tapi kalau ada yang bisnis tiba-tiba kita nggak punya uang di tangan, cuma semuanya habis ke aset, saya pernah kena juga main di aset kan Ovi sama teman. Jadi pernah kejadian kayak begitu, akhirnya uang menjualnya itu kan nggak gampang gitu. Lalu kita pikir tanah atau apartemen kan maksudnya nggak tanah itu artinya kan nggak nambah gitu kan ya. Jadi kita belilah aset banyak-banyak. Padahal dulu sebenarnya bagus. Betul, yang paling bagus itu emas. Nah, itu saya aja bisa salah juga gitu. Jadi, memang kadang-kadang kita terkena dari isu-isu yang dibungkus dengan kosmetik yang bagus gitu, sehingga kita terpesona. Tapi prinsipnya secara ekonomi, secara literasi keuangan, kita harus punya emergency funding atau uang untuk darurat. Kalau ada apa-apa yang jangan diganggu-ganggu. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak ngiris gitu. Nggak minjem sana, gitu. Minjem sini, pinjol dan lain sebagainya. Betul. Ya, Mbak Judi ya. Benar. Iya. Betul. Nah, kembali ke Mbak Judi tentang persiapan apa yang dikatakan Pak Riza. Apakah sudah melakukan atau baru terpikir? Judul dari tema ya, bukan topik. Topik kan fokus. Kenapa banyak orang tahu caranya kaya, tapi tetap miskin? Ini judul ngobrolan gitu. Mereka tahu gimana caranya kaya gitu ya. Harus investasi, gaji besar, harus ini. Tapi tetap miskin. Nah ini jawabannya dari obrolan kita ini. Nah, itu salah satu opsi dari episode kita. Saya lihat begini. Ya, karena ya monggo Mbak. Gimana Kak? Enggak, ini kalau sedikit. Ya kalau tadi tadi Kak Novi bilang kenapa orang kok pengen kaya tapi tetap miskin gitu ya. Tahu kaya, bukan pengen. Dia tahu gimana caranya kaya. Iya.
Gimana Kan banyak tahu kan banyak gimana caranya banyak kaya. channel YouTube sekarang yang Betul. nyodorin bagaimana 99% jadi kaya, bagaimana harus mengelola uang. Tahu kita, tapi kenapa kita tetap miskin? Ya itu tadi kadang yang pertama ya FOMO itu tadi ya Kak. FOMO. Mengikuti segala sesuatu yang lagi viral tanpa tahu kejelasannya dengan pasti, tanpa ada cek-recek, tanpa ada riset gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kalangan teman-teman PMI ini, faktor cycle pertemanan itu sangat mempengaruhi Kak. Iya, saya masuk sedikit ya Mbak. Sangat mempengaruhi. Tadi saya bicara mengenai properti. Ya, saya main ruko, beli ruko, cicil. Harga ruko waktu itu sekitar 300-400 juta, cicil 3 tahun ya, di daerah Bogor, pinggiran. Itu kenapa? Karena saya bergaul dengan orang-orang yang kebetulan menemukan, saya ketemu gitu orang-orang yang punya ruko di Kuningan, di ITC Kuningan, di ITC handphone itu, Proximas. Orang Padang jago banget itu. Ya, saya masih ingat dia bosnya Telkomsel pada waktu itu. Dia bilang, lu 30 tahun gimana nggak mau kaya sih, udah lu main ruko beli ini. Tapi kan ada hal-hal yang di luar dugaan. Jadi bukan dana cadangan yang kita siapkan, tapi dana di luar dugaan. Iya. Siapa yang tahu Iran dihajar Qatar sama Arab sama Irak pakai rudal. Itu geopolitik, geoekonomi kan berubah, minyak jadi naik. Siapa yang tahu COVID mundur ke 98, siapa yang tahu? Jadi kita punya nggak cadangan untuk menghadapi hal itu? Kembali ke pergaulan, monggo. Iya. Ini saya bicara di kalangan teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Di konteks di luar itu saya kurang paham ya Kak ya. Sejauh pengamatan saya selama saya aktif di komunitas, di organisasi yang sangat mendominasi, kenapa kok teman-teman bertahun-tahun, puluhan tahun itu kok nggak bisa punya apa-apa di Indonesia, yaitu tadi dari circle pertemanan. Itu karena teman-teman di sini ya mungkin sekarang ya udah banyak banget informasi gitu kan, tapi mereka tetap tidak bisa yang namanya takut kehilangan teman. Nyaman. Gitu Kak. Nyaman. Jadi zona nyaman. Betul. Jadi mereka itu lebih mengiyakan mengikuti bagaimana lingkungan teman-temannya itu bekerja gitu loh. Jadi jadi itu yang mempengaruhi mereka. Kalau misalnya ya circle pertemanannya bagus ya, baik, ya itu aman dia gitu kan. Aman. Betul. Nah, yang parah, yang kasihan itu kan kalau kebetulan circle pertemanannya itu kurang bagus ya kan. Kurang bagus, itu dia tidak berani keluar dari zona nyaman, meninggalkan pertemanan itu, kemudian membuat nyaman untuk hidupnya sendiri di masa depan itu, ya akhirnya yang mengikuti gitu. Itu yang saya lihat seperti itu gitu ya Kak. Kemudian juga terutama untuk PMI yang udah puluhan tahun di Hong Kong. Kenapa kok nggak bisa kaya-kaya? Ya biasanya kan kalau yang udah puluhan tahun di Hong Kong udah, mohon maaf nih kayak saya nih umur udah banyak gitu ya Kak ya. Itu mereka mudah untuk dihasut ya, atau mudah untuk terpengaruh. Ya, mudah untuk terpengaruh. Semisal terutama kalau yang mereka tidak pernah mengikuti sosialisasi atau berkomunitas. Nggak punya komunitas, nggak bergaul sosialisasi. Iya, betul. Ya mohon maaf sekali kalau saya bilang SDM-nya mungkin satu karena sudah tidak memiliki komunitas, tidak punya teman yang memiliki literasi bagus, background di kehidupan masa kecilnya juga berpengaruh. Iya, jadi mereka itu gampang untuk dibohongi. Kemarin aja saya baru menerima aduan konsultasi, masih ingat nggak MLM?
Iya, iya. TMC lah, mohon maaf saya sebut merek ya, Iya, ada TMC TMC, lah, ada Amway. apa itu yang si pendan-pendan itu, apa sih itu ya, itu kemarin ada yang ngadu ke saya habis 200 juta, 250 juta, yang cipendan itu Astaga. apa sih itu? Saya sampai begini, saya bilang, "Bu, masih ada ya begituan ya?" Saya bilang gitu. Itu zaman Itu kan di awal-awal saya iya, datang dulu, saya bilang gitu kan. Emang masih 2002 ada ya? ya. Saya bilang begitu. Bener bener bener. Ngadu ke saya, bener ini Kak, ngadu ke saya, itu udah ibu-ibu sekali, umurnya di atas Kasihan saya ya. itu. Umurnya di atas, kasihan sekali. Dia bekerja, kerja rodi cuman buat bayarin hutang bank, dipaksa sama upline-nya untuk hutang bank sampai sekian ratus juta gitu kan. Saya tanya, "Ibu udah berapa habisnya?" "Ini saya masih harus bayar 200 juta lagi Mbak Judi, gimana ya Mbak Judi, bla bla bla." Saya sampai gini, saya ngelus dada, saya bilang, "Bu, emang masih ada beginian?" Saya sampai gitu ya. Iya Astaga, iya. sampai di rumah udah punya rumah Tahun dijual 90-an tuh. untuk bayar bank gitu. Iya, itu masih ada. Itu faktornya, Kak. Oke. Iya iya. Mbak Judi di beberapa organisasi ini, tadi manfaatnya sudah didapat dan Mbak Judi udah menjabat beberapa posisi bagus dalam pengertian untuk memberikan apa ya, wawasan, berbagi ya dan mengkontrol, mengawasi bagaimana jalannya sebuah siklus pertemanan dan komunitas atau klub organisasi yang Mbak Judi di situ seperti di Mandiri Sahabat Kopassus ya. Kalau Kopassus di sini Iya. baret merah itu, iya. Pasukan khusus gitu. Pasukan elit ini. Iya. Nah, iya kalau jaringan dengan Indonesia itu kan penting Mbak Judi untuk masa depan ya. Betul. Networking. Oke lah, networking di Hong Kong pastilah setiap minggu. Hong Kong berapa besar sih? 160.000 ya. Betul. PMI kita 205.000 Filipino. Nah, itu dari 160.000 ada yang sosiokultural, ada yang peduli sehat, ada yang finance, macam-macam kegiatan, make up artist. Tapi di Indonesia sendiri itu tidak terbangun sampai pemerintah sekarang harus turun tangan bikin koperasi. Padahal bukan kerjaan dia. Saya bangun, Kak. Nah, itu Saya yang kita bangun, mau Kak. tahu di penghujung obrolan kita, Mbak. Iya, saya bangun. Jadi gini, di tahun 2014 saya bangun yayasan bersama teman-teman SMP saya dulu ya di Indonesia. Saya kebetulan alumni dari SMP Negeri 2 Cilacap. Waktu itu saya bersama teman-teman di alumni SMP saya bikin yayasan sosial, Yayasan Gerak Sedekah Cilacap waktu itu ya. Ini awal mula saya membuat jejaring sosial networking dengan kampung saya. Saya nggak kemana-mana Kak, saya dengan kampung Iya, saya aja kita karena mulai saya tinggal di sana gitu kan. Kita mulai di mana kita Iya. berada. Betul. Ya, domisili saya Cilacap, saya bangun networking dengan teman-teman di Cilacap. Itu awal mula saya bangun komunitas Yayasan Gerak Sedekah Cilacap tahun 2014 di bulan Januari, saya masih ingat itu. Itu kita merambah sampai ke Korea, Jepang, Singapura, semua Taiwan gitu kan. Nah, itu saya mempeloporinya di Hong Kong. Oke. Itu besar sekali Kak waktu itu. Mempelopori untuk sebuah networking kita di bagian sosial gitu ya, di sinergitas dengan sosial, duafa, orang miskin, fakir miskin gitu. Iya. Kita di situ, kemudian setelah itu saya bangun lagi namanya Masyarakat Cinta Sedekah. Itu juga masih di Cilacap. Kemudian itu berimbas juga ke teman-teman dari kabupaten lain. Karena kita bangun itu dari Kebumen ikut bangun, dari Banjarnegara ikut bangun, kan kita membuat sesuatu yang bagus ya. Iya. Ya, itu di bidang sosial. Dari situ networking saya, ya mohon maaf nih Kakak, kalau di Cilacap semua udah tahu saya gitu kan. Istilahnya sepak terjang saya bahkan sampai ke bupati, ke Pemda, Pemprov itu semua udah tahu sepak terjang saya di bidang sosial terutama itu. Kemudian di tahun 2019 itu saya bangun yang namanya Forum Komunitas Cilacap Hong Kong. Itu saya bangun di tahun 2019. Awal 2017 saya planning, tapi saya bentuk di 2019. Forum Komunitas Cilacap Hong Kong.
Itu Oke. apa? Itu adalah forum para pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Cilacap. Itu baik dari Hong Kong, dari Singapura, dan pokoknya semua pekerja migran Indonesia Asal yang Cilacap. masih aktif di negara penempatan maupun yang sudah purna. Maupun yang Oh. sudah purna. Saya kumpulkan. Tujuannya apa? Ini khusus untuk di bidang entrepreneurship UMKM. Nah, Jadi, itu. waktu itu saya kumpulkan mereka, saya data ya, asalnya dari mana aja, daerah mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kemudian dulu mantan PMI dari mana gitu kan, sekarang masih aktif di mana, punya usaha apa, itu semuanya saya data. Kita punya anggota sekitar 144 itu di tahun 2022. Saya belum data lagi sampai sekarang ya. Itu di 2022 kita punya 144 anggota, itu kebanyakan purna PMI. Dan di waktu itu masih ada Gubernur Ganjar Pranowo. Saya mintakan pelatihan ke Pemprov, Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jawa Tengah melalui Pak Ganjar. Itu saya mintakan pelatihan, kita dibuatkan pelatihan gratis, bahkan dibiayai, didanai, dikasih modal, dikasih fasilitas. Itu kerjasamanya dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kabupaten Cilacap ya, Dinas Tenaga Kerjaan, Perindustrian gitu kan, dan Dinas Koperasi, Dinas UMKM. Kita kerjasama, kita dibuatkan pelatihan, macam-macam pelatihan. Itu semuanya ada di dalam Facebook saya catat, saya simpan sebagai arsip di Facebook saya gitu. Iya. Itu sampai sekarang. Jejak Sampai digital sekarang. penting itu, Mbak. Betul. Iya, sampai sekarang. Itu saya melibatkan juga apa? Melibatkan radionya milik pemerintah Kabupaten Cilacap, LPPL. Iya, kenapa? Dari situ kan kita tersebar. dulu RSPD ya, sekarang LPPL gitu kan, lembaga penyiaran publik loh ya kan. Nah itu kita kerjasama dengan mereka ya, dengan Kominfo Kabupaten Cilacap untuk menyiarkan ini. Saya juga beberapa kali diundang untuk on air ya, untuk menjelaskan program-programnya dari Forum Komunitas Cilacap. Alhamdulillah Kak, sampai sekarang. Jadi setiap kali ada event ya, ada pameran, ada bazar, baik di Jakarta maupun di Semarang maupun di kabupaten lain gitu, kita selalu terinfo. Nanti saya promokan ke teman-teman, kita ada grup WhatsApp ya, saya promokan siapa yang mau ikut, kita ada bazar di sini gitu kan, misalnya kemudian ada pelatihan ini, ada ini gitu, saya selalu infokan di grup, dan teman-teman pun juga terkoneksi. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya satu, itu bakal tempat untuk saya pulang nanti ya. Artinya kalau saya sudah pulang, saya udah punya wadah. Saya mau ngapain? Saya mau memanfaatkan apa aja yang belum ada di Cilacap gitu kan. Kemudian saya bisa bersinergi ya, simbiosis mutualisme dengan teman-teman gitu kan ya, dengan memanfaatkan keahlian saya mungkin yang saya cuma bisa ngomong gitu kan ya Kak ya, saya bisa bantu produk mereka, saya pasarkan, saya marketkan atau bagaimana gitu kan. Intinya kita melakukan sinergitas, kita melakukan simbiosis mutualisme. Untuk modal apa Kak? Saya bakal saya pulang nanti, saya punya rumah, saya punya tempat, saya punya teman-teman yang saling support gitu loh Kak. Betul. Kita ada. Keren. Saya mau kasih sedikit gambaran tentang jumlah entrepreneur di Indonesia. Itu kecil banget. Dari sangat kecil rasio 280 juta penduduk kita, itu cuma 3,29%, per 4 juta atau 5 juta orang dari 280 juta ya. Kalau cuma 4 juta kan sedikit banget gitu, cuma 3% lebih. Oke. Iya, tadi bicara mengenai bagaimana bernetwork atau jejaring sosial dengan yang ada di Indonesia. Dan saya bicara dengan presenter radio nih, pantas suaranya artikulasi intonasinya keren. Ya, saya mau masuk ke Pak Riza tentang pentingnya jejaring sosial dalam konteks entrepreneur, Pak Riza. Jika seseorang seperti Mbak Judy di luar negeri
eee, kemudian ada yang di kampungnya di Cilacap, lokal aja gitu loh, nggak usah mimpi kemana-mana. Seperti kita punya sahabat Bu Muslimah ya di daerah, Jati Panjang itu ya, dekat Ragunan di Jakarta, di situ aja dia olah 400 UMKM. Pak Riza mungkin ada satu sudut pandang mengenai bagaimana pentingnya nih bisa bangun sebuah jaring sosial dalam konteks entrepreneurship, Pak Riza. Ya, sebelum masuk itu saya ada dua hal yang mau itu tadi pembicaraan Mbak Yuki, yaitu pertama mengenai tipe orang kita. Tipe orang kita tuh orangnya yang nggak enakan. Jadi itu Betul, memang Pak. nggak enak kan, ada yang nawarin, aduh dong mau didesak terus kan, jadi nggak enakan. Nah, tips yang paling ampuh saya pernah coba tuh caranya adalah dengan mengalihkan kepada kalau saya punya istri, saya bilang uang saya pegang istri. Oh, Nah, dipegang istri. kalau ini pegang teman, walaupun belum tentu juga ya. Kan Ya, orang tuh jadi sungkan dong. Jadi kalau menawarkan, wah bagus ya produknya, itu tanya keluargaku dulu, karena uangku di mana, gitu loh. Jadi sebenarnya itu cara halus untuk melepaskan Menolak. diri. Menolak, betul. Jadi itu tips-tips yang soal kecil gitu, tapi ampuh. ya, Karena kita pasti kalau didesak terus besok ketemu lagi, belum rayuannya, nanti nawaran investasi ini, nawarin itu, asuransi ini, asuransi macam-macam lah, ya. MLM, segala macam ya, sampai habis ratusan juta tadi, ya saya rasa itu karena nggak enakan. Akhirnya kan sia-sia hidupnya. Jadi berapa tahun dia, 10 tahun dia kerja habis hanya untuk membayar utangnya itu. Nah, itu saya prihatin sekali tuh kayak begitu-begitu. Jadi tipsnya, ya mumpung Mbak Yudi nanti mau ada banyak ngadu ke Mbak Yudi, kasih tips gitu Mbak. Jadi Siap. sebelum Saya mulai lagi, pada terkena itu, ya mendingan begitu. iya lagi Nah, gedein kemudian sekolahin anak, ya. iya, Biayanya kasihan. Nah, habis yang ke sana. kedua mengenai Ya, jejaring sosial itu penting. Cuman jejaring sosial kita harus lihat, jangan sampai jejaring sosial itu tempat hanya untuk kayak TikTokan gitu loh, hanya untuk cerita, curhat. Nah, kebanyakan akhirnya dipakai apa namanya gibah ya, istilahnya gibah ya. iya betul. Jadi suka ngomongin orang atau segala ya nggak perlu Gibah, gitu loh. gibah. Ya. Karena tipe memang masyarakat Indonesia itu kan senang sekali gitu buat ngobrol gitu. Mana-mana udah terkenal di luar negeri. Kalau orang Indonesia tuh kalau kerja pasti ngobrol gitu loh. Makanya banyak orang bule suka Bener marah. banget itu, Pak. Betul, Facebook saya sepi, Pak, karena Facebook saya isinya edukasi. Tapi kalau Nah, Facebooknya itu. orang yang seneng gibah, rame itu. Betul. Sama kayak podcast kita seperti ini juga begitu. Iya. Karena ya orang malas gitu. Padahal di situ ilmunya banyak gitu. Iya. Banyak, betul. Karena kita harus mempersiapkan diri kita. Nggak ada yang nolong kita di suatu saat nanti. Jarang gitu ya. Bukan nggak ada, jarang. Jadi kita Betul. harus menentukan kita sendiri. Persis kata Mbak Yudi itu benar. Jadi anak bukan investasi. Jadi saya harus bisa hidup sendiri. Nah kalau harus hidup sendiri kita harus planning yang bagus gitu loh. Dan harus tega. Harus tega. Iya. Harus tegas dan tidak gitu loh. Nah itu budaya kita kan budaya nggak enakan. Jadi itu yang banyak jatuh orang gara-gara itu. Nah, jadi waktu jejaring itu adalah sarana kita membuat networking kita supaya apapun yang kita akan usahakan, upayakan, promokan segala macam itu bisa nyampe. Dan jangan lupa dari adalah trust. Yang suka dilupakan tuh trust. Hati-hati gitu. Jadi sekali trust itu hancur gitu. Jadi kalau kita melakukan suatu bisnis yang meliputi menggunakan jaringan sosial gitu, kita harus buktikan bahwa kita itu bisa dipercaya. Nah, tapi kalau ditanya sangat penting, sangat. Semakin besar jaringannya itu semakin baik. Iya. Karena kalau kita sudah dipercaya, itu kalau kita sudah dipercaya, apapun yang kita sampaikan mereka akan langsung ikut gitu, follow. Betul. Nah, Ya, itu ya. tuh. Leader Itu ya. yang perlu dijaga. Jadi Jiwa. ada jiwa leadership di seorang Mbak Yudi, ya, dia diimplementasikan apapun itu, organisasi, komunitas ataupun yayasan yang ada di Indonesia seperti itu. Tadi sedikit mengenai orang lebih gampang terdistraksi sama hal negatif.
lebih menarik gitu, Nah, lebih menarik Betul. daripada Benar edukasi. sekali. Bosan dia dengerin. Betul. Oh, ini ada berita baik tentang sebuah instansi yang meluncurkan program. Itu nggak kelihatan itu. Tapi kalau ada Cuman bedanya kalau saya gini Kak Novi, ya mohon maaf saya potong. masuk. Cuman bedanya kalau saya dari semua konten ya sejak ada FB Pro ya. Sebelum ada FB Pro saya edukasinya melalui tulisan. Karena kebetulan saya juga suka nulis gitu kan. Edukasi yang saya berikan sebelumnya melalui tulisan dan sejak ada FB Pro saya coba pakai vlog gitu kan. Dari dulu sampai sekarang semua edukasi, semua informasi yang saya sampaikan di media sosial saya itu adalah murni dari pembelajaran saya, pengalaman saya, dan hal-hal yang saya alami. Jadi Otentik. kalau kebanyakan kan teman-teman, yes betul, kebanyakan teman-teman kan hanya mendengar cerita, katanya, atau belajar dari Google gitu kan. Iya. Sementara kalau semua informasi yang saya sampaikan adalah real, apa yang benar-benar saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya sudah saya lakukan gitu kan, yang sudah saya alami itu benar-benar real dan itu adalah relevan. Itu kenapa saya sangat jarang sekali untuk memberikan informasi atau edukasi yang saya nggak tahu kebenarannya karena saya itu tanggung jawabnya, resikonya luar biasa Kak. Kalau saya menyampaikan informasi yang belum jelas kebenarannya, betul kan? Gitu loh. Di zaman ini harus pada saat yang sama kita dibombardir oleh informasi yang apa benar apa enggak, kitanya yang harus benar. Betul. Jadi sebelum saya sampaikan ke publik itu misalnya nih ada informasi selain yang belum pernah saya alami gitu kan. Saya biasanya selalu konsultasi dulu. Konsultasi dengan siapa? Ya tentu saja dengan orang yang berpengalaman satu dan yang kedua yang memang bertanggung jawab terhadap isu yang lagi dibahas. Gitu. Kalau seperti kasus-kasus tentang PMI, ya saya langsung ke KJRI dengan konsulnya apa gitu kan, kasusnya apa langsung gitu. Betul. Karena informasi itu bisa lari harus kemana-mana. yang benar-benar betul. Kita harus bisa menyampaikan segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Kita harus bisa memberikan informasi yang lugas dan terpercaya, trust itu tadi. Bisa digoreng, bisa diedit, bisa apa. Betul, gitu. Opini dan persepsi orang gampang kok zaman ini untuk dibentuk ya dengan orang-orang cerdas tersebut. Oke. Mbak Judy, ya di penghujung ini, ke depannya apa yang ingin diraih? Boleh kita kalau bermimpi aja takut, bagaimana mau kaya, ya. Jadi mungkin ada mimpi atau ada rencana planning apa ke depan? Monggo. Kalau saya kebetulan kan masa produktif saya di Hong Kong itu kan terbatas, tinggal sedikit lagi ya. Karena di Hong Kong itu kan juga ada masa usia produktif yang diizinkan untuk bekerja gitu. Jadi saya ingin memanfaatkan sisa dari masa produktif saya di Hong Kong. Cita-cita saya sih simple aja ya Kak Novi, saya nggak muluk-muluk. Ini kan anak-anak sudah selesai kuliah, sudah selesai tanggung jawabnya. Paling saya nanti tinggal memikirkan kehidupan saya berikutnya. Saya mau mulai menabung karena kemarin tadi di awal sudah sempat bilang saya nggak bisa nabung gitu kan ya. Saya mau mulai menabung lagi. Saya ingin memperbesar rumah kontrakan saya lagi. Saya ingin tambah karena apa? Itu merupakan income pasif saya ya. Yang ibaratnya nggak perlu saya tungguin, pasti akan menghasilkan gitu kan. Saya pengen itu. Di samping itu saya juga ingin menyiapkan sebuah usaha ya, entah itu apa masih saya pikirkan lagi sambil mencari peluang ya di komunitas di Cilacap tentu saja karena saya akan tinggal di sana gitu. Dan yang pastinya saya ingin memperbaiki mental saya Kak, karena meskipun saya sudah selesai terapi dengan psikiatri di Hong Kong, tapi PTSD itu ya penting sekali karena gini, ini yang sangat jarang berani diakui oleh teman-teman, apalagi aktivis terutama ya. Apa? Malu mengakui kalau mental mereka itu benar-benar lagi terganggu. Kenapa? Ya karena mereka merasa
apa ya, itu adalah sebuah aib, tapi bagi saya itu tidak. Karena apa? Dengan mengakui bahwa kesehatan mental kita terganggu, kita sedang berusaha untuk menetralisir aura negatif dan juga sedang memposisikan diri kita untuk benar-benar mau menerima kekurangan dan berusaha untuk menyehatkan badan. Karena apa? Itu sangat berpengaruh dalam pola pengambilan keputusan di masa depan, Iya. gitu Kak. Sebar vibrasi positif aja ke teman-teman. Itu biasanya Betul. post trauma syndrome itu Iya, bisa berkurang ya. Memang sulit, betul. memang Ya sulit. itu. Harus ada Iya. terapi. Itu saya mengikuti arahan dari psikolog saya, karena media terapi itu kan setiap orang berbeda-beda gitu ya Kak ya. Dan untuk saya pribadi yaitu apa, dengan berani mengakui bahwa kesehatan mental saya memang sedikit terganggu, bukan gila, beda ya Kak ya. Tahapan gangguan kesehatan mental itu kan berbeda-beda, bertahap gitu kan. Saya belum sampai di tahap skizofrenia, belum Kak, belum. Janganlah. Iya, jangan, iya. Tetapi saya mengakui kesehatan mental saya terganggu dan itu adalah salah satu terapi, yaitu dengan mau membuka diri, mengakui kepada publik, kemudian menyebarkan vibrasi positif tadi ya. Dengan itu saya mulai berdamai dengan rasa kecewa itu, rasa sakit itu, dan bisa berjalan bersama-sama yang akhirnya bisa menselaraskan hal-hal yang negatif tadi menjadi lebih positif. Mungkin kita nanti satu waktu punya episode mengenai kesehatan mental ya. Mungkin Mbak Judi Oh pasti harus Kak, harus. Ya, kita akan bangun. Ini penting banget Kak. Karena fisiknya kelihatan bagus, dia bisa dandan, tapi kan dalamnya manusia ini kan berlapis-lapis. Hancur, betul. Layernya apa sih namanya? Itu kan salah satu penyebab teman-teman banyak yang melakukan killing self kayak gitu Kak. Tidak terdeteksi ya. Iya. Akhirnya mereka melakukan bunuh diri, ya kasihan banget lah itu. Iya. Atau sakit, stres pada usia muda seperti itu. Baik. Betul. Di penutup Pak Riza, monggo berkaitan dengan konteks finansial tadi sejauh pembicaraan kita, ya, Pak Riza, bahwa investasi bukan pada anak, bahwa membangun jaringan itu penting asal kita bisa berhati-hati dan bermacam hal lain. Ya. Kalau saya menganut prinsip begini, kita tuh perlu mengisi hidup kita dengan sesuatu yang berarti. Bukan kita menjadi orang super kaya atau kaya raya, enggak. Kalau saya terus nggak ngejar kaya raya, karena kaya raya itu adalah rezeki aja. Yang dicari adalah kita bagaimana financial freedom. Artinya umur kita nanti kelak, kita tuh bisa gitu hidup gitu loh. Jadi bisa hidup tanpa mengganggu sekeliling kita, baik itu keluarga dan segala macam. Syukur-syukur masih bisa membantu. Nah, supaya waktu kita menjalankan tujuan hidup kita itu kita clear gitu. Kalau kita mau kaya raya, kita membabi buta jadi. Iya. Jadi membabi buta sehingga kadang-kadang itu yang bikin jurang kita jatuh. Tamak. Bagus. Jadi tamak gitu. Jadi ya kita jalankan itu, tapi kita berprinsip kapan saya bisa hidup, bisa pakai kehidupan sehari-hari saya sampai seumur 70 tahun. Atau ya 75 lah, udah tinggi sekali, udah 75 begitu, tanpa mengganggu yang lain. Dari sekarang saya harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan saya untuk itu. Jadi pertama saya harus punya uang, harus punya aset yang asetnya nirmani dulu, dan yang artinya bisa memiliki resiko yang kecil. Nah, kalau kita mau main risiko besar tidak dilarang, boleh aja seperti orang main kripto dan segala macam boleh, tapi itu harus siap dengan modal kecil aja, yang artinya uang kita siap hilang, dan itu buat belajar ya, bukan buat mencari kaya raya. Jadi saya bilang orang kaya raya kecuali buat latihan ada rezeki aja gitu. Benar. latihan rugi.
sakitnya itu yang Iya, penting nggak apa-apa. terasakan. Justru di situ kita akan belajar nanti akhirnya kita pernah jatuh, akhirnya kita jadi orang yang ulet, gitu loh. Iya, Yang kuat, yang gitu kuat. loh. Iya. Seperti yang kayak Mbak Yudi tadi, justru dengan begini Mbak Yudi tambah ulet gitu loh, tambah kuat. Nah, yang penting itu diperhatikan itunya. Jadi jalankan aja hidup kita ini, manfaatkan ilmu yang kita ada, carilah rezeki yang halal ya dalam hal ini, yang kita nggak usah ngoyo harus kaya raya enggak, tapi kita harus mencari supaya kita bisa hidup dengan tenang, bebas masalah keuangan. Artinya kalau kita mau makan bisa, mau beli ini bisa, yang normal-normal ya. Nah itu yang harus secukupnya. dijaga. Iya, betul. Cukuplah, cukup dan sewajarnya. Akhirnya Iya. kita hidup tuh tenang. Kalau enggak, jangan disangka orang yang mau kaya raya tuh hidupnya tenang. Enggak. Iya. Masih ada masalah baru lagi. Masalah waktu dia, masalah kesehatan dia, pasti Iya. kena. Pasti, betul. Kena. Iya. Apa gunanya gitu loh, kaya raya tapi kita kena kanker gitu loh. Iya. Karena kita kecapean atau segala macam, buat apa gitu. Ya kita hidup tuh nikmati hidup itu gitu loh. Iya, betul. Itu Betul banget Pak Riza. Iya. Apa Pak Yudi? Betul Ya banget. betul sekali itu Pak. Iya, pendengar radio nongkrong bareng ya, Pak Riza Judi, saya coba ambil dari quotes ya atau kata bijaknya Morgan Housel. Itu best selling booknya adalah Psychology of Wealth atau Money, bahwa bukan tentang sukses finansial itu bukan tentang apa yang kita tahu, tapi bagaimana perilaku kita, behave-nya kita. Jadi standar-standar aja, biasa-biasa. Baik, terima kasih Mbak Judi. Saya juga kemarin sempat saya tuliskan juga quote saya di buku saya. Saya sempat nulis buku juga yang diterbitkan oleh penerbit dari Singapura, ya, Global Influencer Singapura. Kebetulan saya diminta untuk menulis juga. Itu saya menulis quote saya adalah hidup untuk menghidupkan orang lain. Ya, nongkrong bareng banget. Saya. Dalam. Itu saya tulis, quote saya itu saya tulis waktu saya tahun 2022. Saya diminta menulis oleh sebuah perusahaan penerbitan dari Singapura, Global Influencer Publishing dari Singapura. Itu saya menulis bersama 20 perempuan aktivis di seluruh dunia, dan saya kebetulan satu-satunya perempuan Indonesia dan satu-satunya pekerja migran yang menulis di situ. Selebihnya adalah para pekerja luar biasa dari seluruh dunia, dan itu saya sangat apresiasi banget. Iya. Itu ada bukunya, nanti saya share ininya Kak. Itu saya quotes dari situ adalah keep and fight. Yes. Itu saya nulis adalah keep and fight. Ya, kalau bisa dikirim another life. Untuk PDF-nya apa nanti saya review itu. Saya review. Selamat melanjutkan istirahatnya di malam ini. Semoga terima sehat, terus berkarya, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, salam untuk keluarga ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak Kak Novi. Terima kasih Pak Riza. Sehat selalu. Ya, terima kasih banyak Pak Riza Zulkifli juga ya atas waktunya malam ini. Selalu hadir ini, setia nih ya. Kita tunggu Kak Sam ya, aja Pak Riza, terima kasih. Kita bertemu kembali ya Pak setelah 2013 ya Pak Riza. Insya Allah. Iya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Salam buat teman-teman dari sahabatku. Ya. Siap. Terima kasih banyak Kak Novi. Terima kasih banyak Pak Riza Zulkifli. Semoga selalu sehat. Semoga, amin ya robbal alamin. Bye. Bye.